Halo guys, kalian pasti tahu kan wajah orang di sini? Kalian juga pasti nggak jarang dengar namanya akhir-akhir ini di berita. Ya, dia itu Joko Chandra. Dia seorang buronan yang baru menginjakan kaki di Indonesia lagi. Setelah 11 tahun ia kabur. Jadi di video gue kali ini, gue akan membahas analisa faktor perlindungan dan penegakan hukum kasus Joko Chandra ini. Sebelum kita masuk ke kasusnya, gue akan bahas dulu siapa itu Joko Chandra. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang masih belum tahu siapa itu Joko Chandra. Joko ini bernama lengkap Djoko Sudiarto Tjandra alias Jan Kok Hui. Dia ini lahir di Sanggau tanggal 27 Agustus 1950. Joko Chandra ini merupakan seorang direktur PT Era Giant Prima. Sementara Setia Novanto yang kala itu menjadi bendahara Partai Golkar menjadi direktur utamanya pada PT tersebut. Jadi sekarang kita masuk ke pelanggaran apa aja sih yang telah Joko Chandra lakukan. Yang pertama, ia melakukan tindakan korupsi dan ia menjadi seorang buronan. Ia merupakan salah seorang tokoh yang termasuk dalam tindak korupsi pengalihan hak tagih atau Kesi Bank Bali. Setelah itu, ia melarikan diri dari Indonesia dan menjadi buronan selama 11 tahun. Yang kedua, kasus surat jalan palsu. Dengan surat jalan palsu ini, Joko Chandra yang setelah ditetapkan menjadi buronan masih mudah keluar masuk Indonesia. Bahkan Joko Chandra sempat mengajukan permohonan peninjauan kembali atau PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga ia membuat IKTP dan paspor. Pada kasus ini, polisi menetapkan 2 tersangka lainnya. Yang pertama ada Brigjen Prasetyo Utomo dan yang kedua Anita Kolopaking. Yang ketiga, dugaan suap terkait penghapusan red notice. Joko juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri. Ia berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap terkait tindak penghapusan red notice di Interpol atas namanya. Joko juga diduga sebagai pemberi suap. Yang keempat, dugaan suap terkait kepengurusan fatwa MA. Pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, Kejaksaan Agung menetapkan Joko Chandra sebagai tersangka kasus pemberian suap kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pinangki pun telah lebih dulu ditetapkan menjadi tersangka. Mereka berdua berkonspirasi untuk mendapatkan fatwa dari MA. Fatwa tersebut diurus agar Joko Chandra tidak dieksekusi dalam kasus pengalihan hak tagih atau Kesi Bank Bali. Sekarang kita mulai analisanya. Yang pertama, faktor hukum. Lemahnya hukum di Indonesia membuat Joko Chandra dapat keluar masuk dengan mudah. Ia sudah menjadi buronan selama 11 tahun, lalu pada tanggal 30 Juli 2020, ia tiba di Indonesia. Kejaksaan Agung kemudian melakukan eksekusi putusan MA pada tahun 2009 atas peninjauan kembali yang diajukan jaksa. Eksekusi dilakukan pada Jumat 31 Juli 2020. Joko telah berstatus sebagai narapidana kasus pengalihan hak tagih atau Kesi Bank Bali. Untuk sementara, ia menjalani hukumannya di Rutan Salemba, cabang Barreskrim Polri, Jakarta. Hukuman untuk Joko Chandra belum ditetapkan. Kedua, ada faktor penegak hukum. Joko Chandra memanfaatkan sejumlah penjabat di instansi penegak hukum untuk memuluskan pelariannya. Ada beberapa pejabat yang ikut terlibat dalam kasus ini. Di antaranya ada Brigjen Prasetyo Utomo. Ia diduga sebagai tersangka penerbitan surat jalan palsu. Yang kedua ada Sekretaris NCB Interpol Indonesia atau Brigjen Nugroho Wibowo. Ia juga diduga terlibat dalam penghapusan red notice Joko. Dan yang ketiga ada Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Ia juga terlibat dalam kasus suap fatwa MA. 4. Ada Lurah Grogol Selatan, Asep Suban. Ia terseret dalam kasus pelarian ini karena ia memfasilitasi Joko membuat IKTP. Lalu yang terakhir, ada pengacara Joko sendiri yaitu Anita Kolopaking. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena ia memberikan pertolongan terhadap orang yang ditahan. Anita diancam hukuman 6 tahun penjara. Melihat banyaknya penegak hukum yang terlibat dalam kasus ini, menunjukkan lemahnya hukum di Indonesia. Penegak hukum yang terlibat telah menyalahi fungsi dan tugas penegak hukum yang seharusnya. Diperlukan kesadaran diri dari setiap penegak hukum untuk bisa membedakan mana hal yang baik dan yang buruk. Selain itu, penegak hukum juga harus bisa menjadi contoh dan melindungi masyarakatnya, bukan malah ikut berpihak kepada seorang koruptor dan buronan. 3. Faktor kebudayaan. Berdasarkan kasus ini, dapat diketahui bahwa banyak oknum yang menganggap enteng nilai kejujuran, sehingga budaya tidak jujur dapat dilakukan dengan mudah. Yang keempat, faktor sarana dan prasarana.
Dalam kasus ini, aparat negara yang berfungsi untuk menjunjung nilai keadilan dan kesejahteraan rakyat tidak berfungsi dengan baik. Aparat negara tersebut menyalahi tugasnya sebagai aparat yang seharusnya melindungi dan mengayomi rakyatnya. Faktor masyarakat. Masyarakat harus bisa membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat juga harus bisa menegakkan hukum dan berani menyuarakan kebenaran. Dalam kasus ini, masyarakat tidak banyak terlibat. Sekian analisa gue buat kasus Joko Chandra ini. Terima kasih.